Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa Batik TV dimanapun saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini kita tetap bersemangat di dalam melaksanakan berbagai macam amaliyah di bulan Ramadan, yang tentu berbagai macam amaliyah sudah kita lakukan, dan kita berharap amaliyah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah orang-orang yang ikhlas. Namun demikian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita kurang memperhatikan ada beberapa hal yang bisa menjadikan amaliyah kita ini tertolak. Misalnya saja amalan yang berhubungan dengan penggunaan harta benda yang bukan haknya. Nah, barangkali dalam konteks ini ada pertanyaan yang relevan dari Mas kameramen. Nah, silakan dibaca dulu, Mas. Ternyata ada Ustadz dari Irfa. Assalamualaikum Ustadz. Saat ini hampir di setiap tempat kita menemukan tukang parkir. Kadang ada tempat yang bahkan ada tulisan parkir gratis, tetapi tetap dimintai parkir. Ada yang beranggapan karena uang kecil anggap saja amal. Bagaimanakah pandangan Islam dengan kondisi ini? Oke, terima kasih pertanyaan tentang penarikan uang parkir pada lahan yang sudah diberi label oleh pemilik lahan, ya kan, di bawah parkir gratis. Baik, ini bisa kita pandang dari dua aspek. Pertama, tentu aspek fikih, yang kita bisa mengacu kepada surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29, yang semoga ini relevan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta-harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Nah, ini tegas kita sebagai seorang mukmin, ya. Allah melarang kita untuk memakan harta yang berasal dari hal-hal yang sifatnya batil. Batil ini bisa kita manai harta itu kita peroleh dari yang bukan haknya. Nah, kasus parkir yang mestinya sudah gratis, artinya tidak dipungut apapun, ternyata ada pihak lain yang menggunakan hal itu untuk kepentingan dia. Ini berarti secara fikih dia menggunakan lahan parkir dengan biaya dari dia, dari lahan yang bukan haknya. Karena memang yang punya lahan ini kan sudah menggratiskan, ya. Tapi kenapa dia kemudian menggunakan secara sepihak untuk menarik para pendatang dengan bayaran tertentu? Bahkan kadang kalau pas rame, ya, itu umumnya tukang-tukang parkir mematok harga bisa 10 kali lipat yang punya lahan padahal sudah menggratiskan. Ini bisa masuk kategori menggunakan harta yang bukan haknya. Lah, ini yang kita harus hati-hati, karena apapun wujud harta benda, baik itu berupa uang, ya kan, atau bahkan sudah berupa makanan apalagi, itu bukan haknya. Kita nggak punya hak di sana, dan kita makan juga ini berbahaya bagi kehidupan muslim. Satu, secara fikih itu haram, dan yang kedua, dampak dari hal-hal yang batil yang diharamkan itu apabila dikonsumsi oleh yang bersangkutan, apalagi menjadi nafkah keluarganya,
ini berbahaya. Berbahayanya apa? Satu hadis dari Rasulullah SAW memberikan warning kepada kita, man akala luqmatan min haram, ya, siapa saja orang yang memakan makanan yang berasal dari sumber yang haram, tidak halal, ya kan, bukan haknya, berarti kan dia tidak halal. Lam yuqbal amaluhu wa salatuhu arba'ina yawman. Amal ibadah termasuk sholat orang itu bisa tertolak selama 40 hari 40 malam. Sekali lagi, Rasulullah menegakkan satu suap saja makanan yang berasal dari sumber yang tidak halal menjadikan amaliyah kita selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini penting sekali kita perhatikan warning dari Rasulullah bahwa sumber-sumber rezeki yang kita dapatkan apabila tidak jelas itu menjadikan amaliyah ibadah kita 40 hari tertolak. Ramadan hanya 30 hari. Hanya gara-gara misalnya satu suap saja, Ramadan 30 hari ditambah 10 hari lagi, amaliyah kita sia-sia. Tidak rugi kita. Tentu ini menjadi warning. Mari teman-teman semuanya, kaum muslimin wal muslimat, perhatikan makanan, harta benda yang kita miliki itu betul-betul halalan, thayyiban, mubarakan, sebab dampaknya sangat serius. Kalau 40 hari satu suap saja itu menjadikan ibadah sholat, puasa, zakat, mau tadarus, mau tarawih 1000 rakaat tertolak. Apa tidak sia-sia kita punya amal? Padahal seringkali orang sudah begitu berbangga, sehari ini kita udah sholat sekian rakaat puasanya, pahalanya nanti akan segunung misalnya. Nanti tiba-tiba di akhirat ketika ditimbang oleh Allah, zong. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ya, termasuk orang yang muflis. Ketika di dunia merasa amaliyahnya banyak sekali, ya, ditimbangnya nanti kira-kira pasti ahli surga nih, ya. Tapi ternyata nanti di akhirat banyak orang-orang yang bahasa Jawanya itu kecele. Ternyata ditimbang kok amal ibadahnya jadi zong. Zong itu kosong. Nah, ini diantaranya karena kita kurang memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan konsumsi, hal-hal yang berhubungan dengan harta kita, penggunaan lahan, penggunaan pakaian, juga kendaraan, apa saja. Mari sebagai seorang muslim di bulan Ramadan itu peka, halal atau tidak. Satu suap 40 hari ibadah tertolak. Kalau sampai 500 piring, kita bisa kalikan itu. Sudah berbangga menjadi ahli surga, ternyata malah nanti di akhirat kecilek menjadi ahli neraka. Mari ini kita perhatikan. Maka kalau tukang parkir tadi misalnya ingin, ya, memanfaatkan lahan untuk bisnis dia, mestinya seizin yang punya lahan, ya. Karena yang punya lahan sudah punya kebijakan ini gratis, ya, tentu dalam rangka menarik pengunjung karena dia punya usaha kan. Nah, makanya sekali lagi kalau nggak ada izin berarti dia menggunakan lahan itu dengan cara yang batil, dan ini hukumnya haram. Nah, sesekali perlu kita memberikan peringatan, nasihat kepada teman-teman parkir, ya, dan mungkin juga pelajaran bagi kita semuanya agar selalu memperhatikan kehalalan dari harta benda yang kita miliki, ya. Oleh karena itu, mari teman-teman pemirsa Barik TV dimanapun saja berada, mumpung bulan Ramadan, mari kita muhasabah, ya. Muhasabah itu evaluasi diri. Apakah harta benda yang kita kumpulkan selama ini kita dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang batil? Apabila ada hal-hal yang
tercampur atau bahkan banyak yang batil, yang haram, saatnya kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Apabila itu berhubungan dengan hak sesama manusia, kita harus minta keikhlasan, keridhaan dari manusia itu, sehingga kita bisa bersih ya, tanggungan kita, jiwa kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga nantinya kalau kita bersih, amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang nanti akan kita peroleh balasannya tidak hanya di dunia saja, tetapi juga kelak nanti di akhirat. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita memahami mana halal mana haram, dan kita dimampukan Allah untuk menolak yang haram dan hanya memakan harta benda yang halal. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Tat.